Sayyidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Taklim Al-Azhar yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Kalau kiranya kita senantiasa memuja dan memuji Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita pada malam hari ini kita berwajah dalam rangka menjaga kali kita. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman termasuk kita semuanya. Amin. 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 Alhamdulillah pada malam ini cuaca agak Terang. Sehingga Pak Ustadz bisa hadir di tengah-tengah kita. Nah, meskipun malam minggu, malam Senin itu kita jujur di hujan. Alhamdulillah kerana malam Rabu ini kita diberi oleh Allah SWT suatu kecerdasan udara sehingga bisa beraktivitas seperti biasa yang mingguan, yaitu meningkatkan keadaan kita. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk langsung saja berikan kesempatan untuk memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hadhil lailah min layatil arbi'a fi awal syahri awal syahrul wiladati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'azim wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min tamamil madkhulul jannah wal fawzi minar amma ba'du. Pada hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anakku ini termasuk orang yang bahagia. Kenapa disebutkannya begini? Tuba liman kana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah bagi orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad dan perjuangannya. Karena apa? Satu-satunya manusia yang menjadi teladan bagi kita. Karena dalam Al-Quran saya buka ini Pak halaman 14 ini apa ya yang dibaca Bapak. Nah, ini untuk sebagai pendamaian ataupun pegangan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Tafsirnya ini hadirin, ya ayyuhan nabi wahai nabi. Nabi Muhammad itu nabi dan rasul. Mulanya bapak-bapak, ibu-ibu mau sholat ataupun pada waktu mendengarkan azan, karena kalimat ini adalah menjadi unsur kita, menjadi teman kita kalau kita sudah dipanggil oleh Allah berada di alam barzakh. Begitu muadzin tadi membaca Allahu Akbar, maka bacalah Allahu Akbar sama Allahu Akbar ditambahi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka insya Allah hadirin itu yang akan menjawab kalau kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kalau tidak dibaca-baca hadirin, bagaimana kita mau bekal ke sana? Ini antara lain. Sampai dengan kalau yang wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga ngomong begitu juga, asyhadu anna Muhammad Rasulullah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah hadirin untuk yang dibaca oleh kita kalau mendengar yang namanya
azan yang namanya oleh orang muadzin itu sendiri, kita jawablah seperti itu. Karena apa hadirin? Nah ini saya bacakan dasarnya Pak ya, Bu, Pak. Salasun mangkolahunna dakhalal jannah. Ini hebat hadirin. Hanya mengucapkan itu aja dakhalal jannah. Subhanallah, Nabi Muhammad itu memang arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah. Ini hadirin syahidan sebagai saksi. Dan wa mubasysyiran yang memberikan kebahagiaan, menyampaikan kabar kebahagiaan. Wa nadhira dan juga mengingatkan bahwa manusia yang kadzdzab, orang yang membohongin bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi dan Rasul hadirin, maka binnari, dengan neraka. Mulanya kita mengatakan yang namanya salah satu mangkolahunna dakhalal jannah. Ada 3 hal, barang siapa yang mengucapkan kalimat 3 ini hadirin, maka dakhalal jannah, orang itu adalah masuk surga hadirin. Siapa orangnya? Man radiya billahi rabbah. Barang siapa yang konon meridho bahwa Allah itu ada Tuhannya. Mulanya bahwa kita mengatakan Allahu Akbar, kita jawab raditu billahi rabbah. Dan juga wabil islami dina, dan juga yang namanya Islam adalah apa ya Pak? Yang namanya agama kita. Islam itu juga wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul. Nah ini, maka oleh karena itu jangan sampai ditinggalkan. Terusnya lagi wa arba'atun laha min fadlin kama bainas sama'i wal ardh. Sedangkan yang keempat ini hadirin melebihi daripada itu sendiri juga Pak hadirin, yaitu termasuk kita dan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, yaitu jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu apa Pak? Yaitu kita menuntut ilmu jihad, menyampaikan ilmu jihad hadirin. Ibu bapak meninggal dunia dalam keadaan apa Pak? Tenggelam di yang namanya itu juga syahid juga, dan termasuk jihad. Kita mencari ilmu jihad hadirin. Bahkan yang namanya pergi haji juga jihad. Karena apa? Yang namanya haji itu adalah jihadul kabir, bagi untuk jihadnya orang yang tua dan yang kecil, bahkan yang lemah dan perempuan dan lain sebagainya. Ini hadirin. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ya ayyuha, iyanya ini huruf nida. Yang dipanggil adalah nabi. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami Allah mengutus kamu ada syahidan, yaitu seorang saksi. Ai syahidan li rasuli. Ini tafsirnya hadirin. Ai syahidan li rasul bit tabligh, yaitu menjadi saksi bagi rasul-rasul. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu menjadi saksi daripada nabi-nabi dari Adam sampai Nabi Isa, menyatakan bahwa yang 24 itu adalah nabi dan rasul. Dan menyaksikan juga dirinya bahwa dirinya itu bitablighi, untuk menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Wa mubasysyiran, dan beliau ini juga disuruh untuk memberikan kebahagiaan. Siapa kira-kiranya? Liman amana bil jannati, yang diberikan kebahagiaan, kabar gembira bagi manusia yang amanah, yang percaya bil jannati, dengan surga. Percaya kepada Rasul yang jumlahnya 25, termasuk Nabi Muhammad itu sendiri. Kalau memang percaya kebahagiaannya ini diberikan untuk disampaikan kebahagiaan bil jannah,
Ini adalah keuntungannya. Mulanya kita dengan adanya takdiman, menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad, walaupun kelahirannya tanggal 12 ya Pak ya, tanggal 16 nanti besok kan Pak, kalau hari Senin ya Pak. Maka kita sudah takdim dulu ini insya Allah. Apalagi tadi man shalla alayya marratan wahidatan shalla alayhi biha asron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, satu kali nilainya 10. Apalagi tadi yang membacanya sampai ya Nabi salam alaika, ya kan Pak, dan lain sebagainya itu. Bahkan apalagi kalau Bapak ini mau yang namanya arti daripada itu hadirin, Masya Allah. Apalagi kalau ditambah lagi tola'al badru alaina min saniyatil wada. Nah itu Pak, ditambah lagi dengan fi hubis sayyidina Muhammad nur libanan. Bahkan lagi di samping lagi ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Boleh, lagunya juga boleh digitukan lagi Pak, double-double boleh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu juga terserah. Itu adalah sholawat. Dan juga jangan menganggap remeh hadirin. Jangankan yang namanya kita, malaikat saja bersholawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan sampai diberikan nama sholawat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu adalah sholawat Jibril hadirin. Mulanya kalau Bapak mau zikir sholawat, ya sholawat zikir, sholawat Jibril paling sedikit enak hadirin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ini sholawat Jibril. Terusnya lagi wa nadhira liman kadzdzaba binnar. Yang namanya Nabi Muhammad disuruh untuk memberikan peringatan. Siapa? Kepada siapa yang diberi peringatan? Liman kadzdzaba, orang yang membohongi bahwa Allah ini Tuhannya, bahwa Nabi Islam ini agama kita, dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan apa? Binari, dengan neraka. Dan tugas Nabi Muhammad wada'iyan ilallah. Nabi Muhammad disuruh mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, ai ila tauhidihi wa ta'atihi biiznihi ai bi amrihi wa sirajam munira. Ini tafsirnya hadirin. Jadi enak sebenarnya hadirin, bahasa Al-Qur'an ini kalau dia ada tafsirnya, artinya tuh di belakangnya enak hadirin. Yaitu mengajak kepada Allah, maksudnya mengajak mentauhidkan Allah. Allah itu Maha Esa. Wa ta'ati, dan taat kepada Allah. Dalam Al-Qur'an diomongkan, ati Allah war rasul la'allakum turhamun. Kalau kamu semua taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, insya Allah akan diberi rahmat. Rahmatnya apa Pak? Yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya dapat bahagia. Yaitu kita diberi tiket untuk masuk ke dalam surga. Tiket surga ini Pak, ada yang murah, ada yang mahal. Mau pilih yang mana Pak? Pak, mau tiket surga itu yang murah atau yang mahal? Ayo Pak Haji, ya Bu Haja, mau yang mahal atau yang murah? Kalau ingin yang mahal, jihad fisabilillah. Kita sholat betul-betul. Sholat itu harga tiket mahal loh. Bener loh Pak. Kenapa? Kita mau masuk ke alam barzah nih hadirin, bekalnya ada sholat 5 waktu loh Pak. Kita sholat itu jihad loh Pak. Pergi haji jihad. Apalagi berjuang
berjuang untuk mengalahkan nafsu kita. Kalau memang ke Israel ke sana sih barangkali jauh lah. Nah, nafsu kita diperangin. Jangan yang namanya kita itu kaslan, orang yang malas. Nah, 5 waktu jangan ditinggalkan karena akan menjadi bekal kita. Hadirin, itu jihad. Bahkan jihadnya kan Pak, al-hajju jihadul kabir. Yang namanya haji itu jihad yang besar. Mulanya halumma bil jihad. Hayulah, mari kita dengan jihad. Jihadnya apa? Bil haji wal umrah itu yang namanya jihad. Oke hadirin. Wa ta'atihi, dan taat kepada Allah, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Imtisalu awamirillah. Mengerjakan perintah Allah, baik yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tidak nampak. Al-Quran ini pada dibaca nampak, isinya itu tidak nampak, hanya orang yang ngerti. Hadirin, contoh Pak ya, kalau Bapak ngerti mangkola kul huwallahu ahad, barang siapa yang mengucapkan kalimat yang namanya ayat kul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 10 kali, hadirin, dibangunkan oleh Allah villa nanti di surga. Hadirin, Masya Allah. Susah, murah atau mahal Pak? Murah. Karena apa? Membacanya gampang. Yang susah itu sholat. Hadirin, mencari ilmu susah. Loh, buktinya yang datang ini yang tua-tua, yang mudanya kemana? Masih dibangun. Nanti kalau kita kan semua pergi bagaimana Mas? Siapa yang nungguin? Nah ini. Nah kalau Pak Idi anaknya nanti jangan meneruskan, alhamdulillah. Nah ini, ya kan Pak? Nah, kalau Pak Idi ada bagian nggak ada, gimana? Nah ini. Kita kan sudah di atas 50-an. Aduh, kalau kan Pak Idi ini yang muda. Nah ini. Ini antara lain hadirin, maka siapa yang memperjuangkan ini jihad untuk mengi'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah. Mulanya taat bi amrihi, yaitu perintahnya Allah Subhanahu wa taala ini hadirin. Wasirajam munira. Nabi Muhammad itu siraj, Pak. Yang memberikan lampu siraj itu hadirin, yang menerangi alam. Karena apa? Laulaka ya Muhammad. Kalau di dunia ini tidak ada Nabi Muhammad, Pak, hancur dunia. Tapi alhamdulillah, walaupun Nabi Muhammad sudah ada di alam barzah, beliau itu hadirin masih dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, masih monitor rohnya Pak kepada istilahnya makhluk yang ada di dunia ini sendiri hadirin. Terusnya lagi, Sammahullah sirajan. Kenapa Nabi Muhammad dinamakan siraj munira? Li'annau yuhtada bihi, karena Nabi Muhammad ini adalah memberikan petunjuk hadirin. Hudan lil muttaqin, memberikan petunjuk kepada orang yang takwa. Hudan, memberikan petunjuk bagi orang yang taat. Petunjuknya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita tidak diberikan petunjuk melalui Nabi Muhammad, hadirin, kesasar. Kemungkinan nggak pakai baju kita hadirin. Mulanya kita beruntung dengan Nabi Muhammad. Kasiraji yustada'u bihi fid dhulumah, yaitu seperti lampu yang menerangin kegelapan hadirin. Nabi Muhammad itu seperti itu. Kenapa? Contoh, kalau Bapak baca di dalam atril yang terakhir, ya Pak ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu yasibuna nahu wa yarqamu sakahu. Nah, dan yang namanya Nabi Muhammad itu orangnya malu. Malunya bukan malu bertemu dengan orang, malu untuk berbuat negatif. Nabi Muhammad ini hadirin yuhibbul fuqara wal masakin. Beliau itu senang, sayang sama ada orang fakir miskin. Fakir di sini bukan orang yang tidak punya duit. Pertama, fakir dan tidak punya agama. Hadirin, tidak punya pegangan.
Ini fakir, tidak punya ilmu. Fakir itu hadirin. Mulanya kita ini suruh menuntut ilmu supaya apa? Bisa dibedakan dengan makhluk lainnya. Kita kalau yang namanya tidak mempunyai ilmu hadirin dikalahkan oleh iblis. Bayangkan setan saja mengajari kita. Muhammad, kalau yang namanya umatmu supaya bisa mengalahkan kepadaku, yaitu kalau dengan nama kamu, nama Nabi Muhammad, takut dia. Dengan baca istighfar takut. Mulanya kalau yang namanya kita dibacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca istighfar langsung terbang hadirin. Nah, yang namanya iblis juga pintar membaca Al-Qur'an. Tapi hadirin ada kelemahannya, yaitu dengan ayat yang agung. Ayat yang agungnya mana hadirin? Yaitu ayat kursi. Dan juga ayat yang utama lagi hadirin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mulanya Bapak kalau membaca ya kan selalu membaca di sini Pak. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Baru laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan tambah lagi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mulanya kalau kita hayati malu hadirin, Allah saja memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, malaikat juga memintakan hadirin rahmat kepada Allah. Masa kita yang beriman tak mau baca sholawat Nabi? Pengen katanya nas'aluka syafa'atan minka arjus syafa'atan min Muhammad. Kenapa? Minta yang namanya kepada Allah, ya Allah kami memohon mengharapkan syafaat. Mulanya nas'aluka syafa'atan minka, ya Allah kami minta kepadamu ya Allah pertolongan darimu. Siapa yang kira-kira ditolong? Yaitu mangkola la ilaha illallah. Dan siapa yang ditolong lagi oleh Nabi Muhammad? Muhammadur Rasulullah. Jumlahnya berapa huruf Pak? La ilaha illallah rolas huruf. Rolas Pak. Ngerti Pak? 12. 12. Muhammadur Rasulullah 12. Kalau kita hadirin secara mantek aja hadirin logikanya, berarti minimal kita satu hari satu malam tuh membaca yang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 minimal Pak. Baca sholawat 24 minimal itu Pak. Apalagi yang namanya sholat. Mulanya sholat itu kalau orang yang namanya mudawamah istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu hadirin, insya Allah dapat surganya kelas mahal. Kelas mahal loh Pak, jangan disangka loh, jangan dengar. Kenapa? Sholat itu bisa yang namanya menjadi tiket yang paling mahal dengan jihad fisabilillah hadirin, karena ada 2 kalimat syahadat itu hadirin. Oke. Terusnya lagi, wabasyiril mu'minin bi anna lahum minallah fadlan kabira. Dan juga wabasyir, berikanlah kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman bi anna lahum, bahwa bagi mereka itu akan diberikan fadlan kabira, yaitu keutamaan yang besar. Apa karunia yang besar? Yaitu udkhulul jannah, masuk ke surga. Karena apa? Min tamamin ni'mah dukhulul jannah wal fauz minan nar. Keutamaan, kesempurnaan nikmat adalah masuk ke surga dan diselamatkan dari api neraka. Terusnya lagi,
amarullah ta'ala ayyubashshiral mu'min bil fadlil kabir minallahi azza wa jalla wa qad bayyanallahu ta'ala al fadla al kabir. Nah ini hadirin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman bil fadlil kabir, dengan karunia yang besar, yaitu masuk surga. Mulanya untuk masuk surga ini saya terangkan hadirin, sepanjang lebar ini Pak, masalah surga ya Pak. Perlu kita tahu bahwa yang namanya ada banyak jalan yang namanya menuju surga hadirin. Ada yang amalia yang bisa mengantarkan diri kita meraih surga hadirin. Dari yang paling berat untuk dilakukan hingga yang paling ringan untuk dikerjakan. Mau yang berat atau yang ringan? Saya kan nawarin Pak. Mau yang berat atau yang ringan? Yang ringan? Nah ini akan belajar. Wah bener ke surga sekarang baru digambarkan hadirin. Harus yakin. Karena belum ada penghuninya. Orang yang meninggal dunia baru menikmatin nikmat alam barja, disiksa di alam barja. Nah, dia hanya diterangkan ini loh. Pada waktu yang namanya kita mau meninggal saja Pak, udah di surga. Tuh surgamu, tuh nerakamu, tuh Pak. Nah, dan orang yang meninggal kan gak meninggal Pak, tidur mimpi, bagikan mimpi. Nanti barunya sadar bahwa dirinya meninggal kalau sudah di alam barja Pak. Kenapa rohnya? Pada waktu dia tuh Pak masih Mas Haji, tolong mandiin aku yang benar-benar ya. Nah, begitu. Begitu. Mas Haji, tolong ya Mas Haji, baca Bismillah ala millatir Rasul. Kalau mayat Pak dibacakan Bismillah, insya Allah hadirin akan dijaga itu. Tapi orang nggak ngerti juga itu. Tapi untungnya, yang sayangnya begini Mas. Ente tukang melakukan begitu, tapi begitu kita meninggal siapa Mas yang gantikan Mas? Banyak. Bukan, maksudnya mau membantu, mendoakan kita dulu. Nah, kita ini payahnya begitu Pak. Sudah menolong orang yang meninggal, dibacakan Bismillah ala millatir Rasul. Pas gilirannya saya meninggal dunia, nggak dibacakan. Aduh, ya dong. Benar nggak Pak? Nah ini mulanya biar balighu ani walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, satu kalimat diberitahu. Nah ini anaknya lagi, coba aja buktikan. Sudah saya contohkan Pak. Bapak ibu punya anak 10, bisa mengasuh anak 10. Gilirannya kita tua, nggak bisa makan, nggak ada yang ngasuh 10 orang itu. Betul nggak Pak? Bayangkan Pak, sedih saya kadang-kadang Pak. Benar. Padahal Nabi Muhammad sudah menyampaikan, wahai umatku, siapa yang banyak keturunannya? Umatku itu adalah orang yang banyak keturunannya. Tahu-tahu dia banyak turunan, alhamdulillah 10 sarjana semua. Katanya membahagiakan orang tua, pegawai semua. Begitu giliran orang tuanya nggak bisa jalan, boro-boro digendong. Iya kan Pak? Masya Allah, begitu mamanya, nah tolonglah napejatin, alamak, anaknya Allah ya Rabbi, sedih. Nah ini Pak, bener loh Pak, anak zaman sekarang. Padahal obatnya orang tua supaya tidak menderita tuh ada di anak loh Pak. Bener nggak Pak? Tapi anak nggak pernah berpikir iyo waktu mamaku melahirkan aku kayak apa ya sakitnya yo. Nggak pernah berpikir. Kalau sudah bisa cari duit sendiri, lupa daratan dengan mama bapaknya. Betul nggak Pak? Aduh hai. Loh saya bisa ngomong tuh banyak Pak, karena saya meneliti subhanallah. Padahal orang ini udah kayak raya, anaknya sarjana, bakal ada yang jadi dokter barang. Tahu gilirannya mamanya meninggal, bingung. Wah iyalah 9 orang ku mandiin semua laki perempuan biar mamanya mandiin gitu loh. Udah begitu dikapanin sendiri kan, apa akan sholatin. Ini malahan kabur semua Pak.
Aduh, malah mencari-cari orang begitu. Setelah mencari-cari begitu, anak di antara gitu, ada nggak kira-kira yang menyegokin mamanya? Nggak ada, nyuruh orang lagi. Mending yang nyegokin itu diberi amplopnya tebal. Iya Pak ya? Bener nggak Pak? Aduh, nganggapnya remeh. Kalau yang namanya orang yang meninggalnya punya penyakit gimana Mas? Nah, iya kan? Ini antara lain, na'udzubillahi min dzalik Pak. Ini yang saya membuktikan ya Pak ya, bukan saya ngayal itu. Subhanallah. Disuruh ngaji orang gelem, begitu gilirannya meninggal dunia minta diumumkan di masjid. Setelah dimilikan masjid, langsung Pak tolong pantang doain Pak, kenduri di rumahku. Enaknya suruh ngaji orang gelem. Ini Pak, Masya Allah, bukan saya merajuk, bukan Pak. Iya, ya buktinya ya Pak. Saya ngajarin bapak-bapak daerah saya Pak, itu ada 10 tahunan Pak sudah. Hanya rolas orang baik Pak, digilang ganti dimeneh. Dengan 12 dengan gurunya Mas. Nah, kalau nggak percaya saya sama Mas Dianto tanya Mas. Itu ya. Ini antara lain, Masya Allah, orang ini susah benar. Padahal kami ini ya menyampaikan tujuannya, ayolah sama-sama supaya apa? Kita ini di dunia bersahabat, nanti di akhirat bersahabat lagi gitu loh. Ini di dunia saja sudah tak mau bergaul, apalagi nanti di sana. Nah, kan begitu hadirin. Kan pengennya kan begitu hadirin. Di dunia bersahabat, nanti di sana, woi gimana? Kif halak? Khair, karena tayyib, good, akan begitu. Ini antara lain hadirin yang berbahagia. Terus lagi, fi qouli ta'ala walladzina amanu wa amilus shalihat fi raudhatil jannah. Masya Allah ini hadirin, bahwa orang-orang yang beriman dan amal soleh itu ditempatkan di raudhatil jannah, taman-taman surga. Nah ini Pak, ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang surga ini adalah orang yang amanu rupanya hadirin. Mulanya ada yang amaliyah yang bisa mengantarkan diri kita itu meraih surga hadirin. Ada yang paling berat untuk dilakukan, hingga yang paling ringan untuk dikerjakan. Semua itu adalah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, iman kira-kiranya Pak, kita iman kepada Allah, apakah hanya di bibir? Enggak hadirin. Kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini adalah di bibir hadirin. Tapi diikrarkan dengan bibir, hendaklah diikrarkan dengan tasdikun bil qalbi. Iya Gusti Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ini hadirin dalam hatinya. Dan juga perlu dibuktikan bil af'al, dengan pekerjaan. Di mana hadirin? Yaitu pada waktu sholat. Mulanya saya sampaikan santrinya Pak Romi ini, karena santri saya kan TK dengan TN. Tahu Pak? Taman kakek-kakek dengan taman nenek-nenek kan Pak? Ya, enak. Saya ngajar di taman kakek-kakek. Saya kan ngajar Pak dari tingkat SMP sampai perguruan tinggi. Sekarang gantian tingkat TK dengan TN. Taman nenek-nenek dengan taman kakek-kakek. Ya karena gurunya bisa kakek-kakek, ya kakek-kakek lah. Oh iyalah Pak. Oke. Jadi dengan raudhatil jannah ini hadirin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk. Petunjuknya ini ada yang ringan, ya Pak ya. Pada waktu sholat, buktikan ini Pak, karena orang ini nggak ngerti bahwa yang namanya di mana si induknya sholat itu sebenarnya. Sholat ini Pak, yang membuatkan kita masuk surga itu pada waktu tahiyat lupa.
Mulanya tahiyat tuh Pak, jangan begitu tahiyat langsung begini Pak, Bu. Ini saya jerit-jerit di mana-mana ini. Saya mengambil ilmu ini dari profesor loh Pak. Bukan orang sembarangan. Profesor Anwar Musaddad yang ada di Garut tuh Pak. Itu. Ini pada waktu tahiyat ini, dulu beliau malahan mengatakan 3 dimensi, saya tambahkan lagi 5 dimensi, bukan 3 roda lagi, 5 roda. Ya Pak ya, mulanya pada waktu tahiyat tuh jangan begini dulu. Ini ada lagi udah begini, kan ini. Ngomongnya apa? Tuhan itu bergerak-gerak. Memangnya kita nyuruh Gusti Allah? Loh Pak, kita bisa bergerak begini karena la haula wala quwata illa billah loh Pak. Karena Gusti Allah, tapi ini ngomongnya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah begini apa? Nah, nggak tahu lah. Apa toriko barangkali. Nah Pak, ini jadi begini Pak, pahamin. Bahwa kan udah disebutkan. Barang siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa inni rasulullah, kata Nabi Muhammad. Bukan saya ini Rasulullahnya Pak, ini hadis Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad ngomongkan begitu hadirin. Barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa inni Rasulullah, ini hadirin, maka orang tersebut sudah masuk ke surga. Walaupun dosanya banyak. Masalah dosa ini hadirin, pastinya karena dosanya banyak nyemplung dulu. Kemana Pak? Ke neraka dulu. Ya salah sendiri mau ke mak. Saya ngaji ini Pak menyampaikan supaya jangan nyemplung gitu loh Pak. Jangan terjun ke neraka. Kalau bisa langsung fit gitu loh. Ini pengennya. Dan kalau pengen kan kalau yang namanya religi kan Pak ya. Nah, kan kalau wisata religi kan pakai mobilnya kan yang bagus kan Pak, supaya enak kan. Tapi kalau ini bagaimana Bu? Aduh hai. Nah, kan begitu loh. Oke. Jadi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan jalan itu pun kini sudah terbentang luas di hadapan kita. Contohnya salat, Pak. Salat ini mohon maaf. Saya kadangkala orang ngimamin. Ini kok Allahu Akbar, kok udah orangnya udah sujud di sini. Allahu Akbar pada waktu sujud. Pada waktu Allahu Akbar masih mau ke sujud itu Pak. Begini ya Pak, mohon maaf nih. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar mau sujud tuh. Pada waktu mau sujud baru sujud. Ini baru Allahu Akbar sujud. Hah? Ini sih ngolok-ngolok Gusti Allah. Allah Maha Besar. Kita hormatin dong. Ini saya aliran mana ini? Apa nih orang ini ya? Ini dia Pontianak ngada-ngada betul-betul. Saya kadang-kadang ya Allah ya Robbi. Padahal kalau yang namanya ditelaah saja Pak. Kenapa? Sami Allahu liman hamidah. Kan Pak pada waktu ini Sami Allahu. Mana pada waktu mau sujud itu dari Allahu Akbar. Kayak Mas Haji kan begitu. Ini udah baru di sini baru ngomong Allahu Akbar. Dan juga mohon maaf. Kalau yang namanya habis sujud yang kedua mau berdiri nih Pak, antara yang namanya mau berdiri kan panjangkan Allahu Akbar supaya apa? Oh berdiri lagi. Antara berdiri dengan duduk berbeda supaya bacaannya ini jangan tuh. Dan juga kalau yang namanya membaca la ilaha illallah muadzin ya Pak ya. Jangan panjang-panjang lanya. La ilaha illallah. La ilaha. Mati illallah enggak ada. Mati kafir loh. Iya. Benar loh Pak. Mulanya ada ilmunya ya Pak ya. Nanti diprotes oleh Mbak Yai Mahrus Ali loh. Ini ilmu dari Mbak Mahrus Ali almarhum. Ighfirlah warhamhu. Beliau ini Pak ngajarin kabar santri. Oi santri, tolong baca lanya ojo panjang-panjang. Yuk. Nah kan begitu. Karena apa? Baru paham. Oh bener kalau lanya panjang la
ilaha illallah nggak ada kan Pak? Baru ilah, tidak ada Tuhan Pak, mati. Nah, benar. Karena apalagi istuwo Pak. Ini khawatirnya ya Pak ya. Itu antara lain. Nah kalau yang namanya la ilaha illallah begini nih Pak, memang ada manfaat, ada benarnya. Satu, olahraga, ini supaya jangan kejang Pak. Atau ya Pak ya, kayak gini lah. Nah la ini tidak ada illallah, tapi di sini dalam artinya Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maksudnya begitu kalau ilmu thariqah ya Pak ya. Nah, saya tidak ngajarin thariqah lah, kasihan, yang penting syariat dulu. Nah, tapi syariatnya dengan Mas Bundir. Oke, hari yang berbahagia. Hari ini kita perlu juga lihat dan ingat betapa Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang akhiri hidupnya dengan membaca la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Udah pasti nih Pak. Seumpamanya Bapak waktu nikah, ayo baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, nikmati, alhamdulillah, tetap masuk surga walaupun tidak sholat, tapi masuk dulu ke neraka. Mau? Nah, ya kan maksudnya kan membaca begitu, jangan sampai masuk ke neraka. Kalau nyemplung lah, jangan hanya bertahun-tahun gitu loh. Ya Pak ya? Nyemplung pengen lihat neraka kayak apa gitu loh. Tapi insya Allah Bapak masuk, ya Bapak gue masuk surga semua. Tapi kira-kiranya nyemplung enggak? Nyemplungnya ini ada orang nyemplung, masya Allah. Mulanya kan Pak saya ngajak sisa-sisa hidup, ayolah kita banyak-banyak. Satu ya Pak, sholat 5 waktunya dibenarkan. Sodakonya, sodako itu bil maliyah silakan, dolia bermaliyah pun silakan. Ya Pak ya, zikirnya tambahin, ngaji Qur'annya monggo. Setiap hari yang namanya badan kita ini ada hafalan Qur'annya Pak.